Sudah pulang dari studi di luar negeri, jangan cuma rebahan main ponsel. Besok ke kantor, coba ambil alih posisiku. Enggak, aku udah dapat kerjaan di pos satpam depan kantor. Aku mau jadi satpam, duduk enak minum air goji. Hemat 40 tahun susah, lebih enak daripada jadi direktur. Suchen, aku habisin puluhan juta. Buat kamu sekolah di luar negeri, ambil doktor keuangan, pulang-pulang. Bilang mau jadi satpam depan kantor. Kita nggak kekurangan uang, maksud ayahmu kamu yang urus perusahaan. Bu, perusahaan kan banyak orang, nggak kurang aku satu. Aku cuma pengen jadi satpam kecil yang tenang, nggak usah ribut. Nggak usah lihat orang. Kamu, anak durhaka. Kalau berani jadi satpam, aku nggak anggap kamu anakku lagi. Oke, ayah, aku pergi ya. Baju satpam jangan lupa gantiin. Anak baru ya? Iya, baru. Paman Sao, mohon bimbingannya. Kok tahu aku marga Sao? Kan tulisannya sih. Paman Sao. Password wifi kantor berapa? Katanya si Tuan muda mau datang hari ini. Nanti mungkin jadi bos kita. Katanya tuan muda lulusan luar negeri, pinter, keluarga kaya, ganteng lagi. Beri rapi semua, nanti mobil khusus datang, aku kan lain. Jangan mempermalukan perusahaan. Minggir sana, satpam kok ikut-ikutan. Nggak punya perasaan. Nggak tahu Tuan Su mau datang hari ini? Menghalangi jalan lagi, langsung aku lapor kamu dipecat. Selamat datang, Direktur. Selamat datang, Tuan Su. Nggak usah terlalu formal. Barangnya lumayan berat, biar aku bantuin. Moshuan, kok ada waktu kesini hari ini? Nggak usah repot, Nona Moshuan. Ya kan aku sendiri yang angkat, nggak kayak orang tertentu. Hal kecil aja nggak mau bantu, nggak punya tanggung jawab sebagai pria. Lihat dia, usaha keluarga bagus nggak diambil, malah mau jadi satpam. Benar-benar nggak bisa diapain. Biarin aja deh, yang penting dia senang. Kalian juga lihat kan? Nona Moshuan sengaja mau bantu aku angkat barang. Artinya hubungan kami dekat, mana tega aku biarin dia angkat. Nggak kayak satpam tertentu, malas, cuma cari enak. Xiao Su, jangan dipikirin. Orang-orang itu terlalu materialistis. Hari ini untuk ada paman bantu aku. Ini untuk paman. Nanti kalian keren. Kalau gitu aku suka Xiao Su. Lumayan bisa cari muka, tapi cuma cocok buat deketin paman satpam aja sih. Kenapa kamu datang ke rumah paman? Paman, Bibi, apakah dia sepupu yang baru pulang dari luar negeri? Bukan. Dia cuma satpam di depan perusahaan. Sudah kuduga. Memang pakaian satpam terlihat lusuh. Paman, Bibi, bagaimana bisa membawa orang asing sembarangan ke dalam villa? Bibi, kalian terlalu baik hati. Menerima semua orang di rumah. Orang asing yang tidak tahu diri seperti ini. Seharusnya langsung diusir, biar tidak mengotori tempat di sini. Zheng Han, perhatikan ucapanmu. Aku lelah. Paman, apakah aku salah bicara sampai membuat Bibi marah? Rupanya aku meremehkanmu. Aku tidak tahu bagaimana kamu merayu paman dan bibiku. Tapi lebih baik kamu tahu diri dan minggat dari rumah pamanku. Maaf, aku kerja sebagai satpam di rumah sendiri. Disediakan makan dan tinggal, jadi tidak perlu pergi. Rumahmu? Satpam numpang tinggal di villa orang lain. Tidak tahu malu. Karena kamu bilang, rumah paman. Terus, villa ini kapan jadi wilayah eksklusifmu? Tuan Su memang pandai berbalik peran. Mulut manis. Aku pasti akan memecatmu dari perusahaan. Buatmu tidak bisa hidup di Beijing. Tuan, hadiah dari Nona Moshuan sudah dikirim. Rupanya hadiah dari Nona Moshuan untukku. Tak disangka baru kenal, dia sudah sangat memperhatikanku. Bukan untukmu, jangan sembarangan ambil. Bukan untukku? Masa untuk seorang satpam sepertimu? Hari ini Nona Moshuan bahkan mau membantuku pindah koper. Sudah jelas dia tertarik padaku, hadiah ini pasti untukku. Jam tangan ini pasti mahal harganya. Nona Moshuan memang paham isi hatiku. Tidak ada yang mengajarimu, barang yang bukan milikmu jangan dipegang sembarangan. Berani merebut barangku, apakah kamu cari mati? Zheng Han, ada apa? Bibi, satpam ini berani lancang. Merebut barangku. Membuka hadiah berharga orang lain tanpa izin. Aku belum menghajarmu. Sudah cukup baik hati. Kamu membuka hadiah dari Moshuan? Aku kira hadiah dari Nona Moshuan untukku. Siapa tahu, dia langsung merebutnya tanpa penjelasan. Zheng Han, kamu salah paham. Hadiah ini khusus untuk Suchen. Tidak mungkin. Bibi, jangan-jangan kamu ditipunya. Masa Nona Moshuan kenal? Satpam kecil seperti dia? Lihat namanya. Suchen, bukan Su Zheng Han. Mengerti. Siapa tahu mungkin Nona Moshuan salah tulis nama. Bibi, ini salah saya. Saya akan beli hadiah untuk minta maaf pada Nona Moshuan. Su Zheng Han kerja seumur hidup. Juga takkan mampu beli jam tangan semahal ini.
Suchen, tunggu saja. Sudah, istirahatlah di kamar. Besok pagi Moshuan akan datang. Kamu minta maaf yang baik. Nona Moshuan, Anda datang. Saya cari orang. Bibi sudah bilang kemarin malam, pagi ini Anda akan datang. Menyuruh saya minta maaf langsung pada Anda. Kemarin semuanya salah saya. Tak usah minta maaf, Ibu sudah cerita pada saya. Harap Tuan Su lain kali perhatikan batasan. Haha, Nona Moshuan, Anda benar. Sejak ketemu di kantor dulu, saya selalu ingat. Beruntung bisa berkenalan dengan Anda. Saya belum lama di Beijing. Tapi sekarang kerja di grup Lin. Kedepannya berkecimpung di industri keuangan. Kalau Anda sempat hadir pesta atau jalan-jalan, saya bisa temani sebagai bentuk perhatian saya. Saya tak butuh teman dari luar. Masa disebut orang luar? Bos Su itu paman saya. Saya bisa dibilang separuh anak keluarga Su. Lihat pakaian saya. Semua custom high-end, bergaul di kalangan atas. Tak seperti yang lain, kerjaan bagus ditinggalkan. Malah jadi satpam, tak ada ambisi. Pekerjaan orang lain bukan urusanmu. Dan tak boleh seenaknya dihakimi. Saya tak bermaksud merendahkan, cuma jujur. Muda harus berjuang, masuk kalangan elit. Menganggur di pos satpam, buang waktu. Nona Moshuan, jujur, sejak pertama lihat, saya sudah kagum. Saya sungguh ingin mendekati, pacaran serius. Dengan dukungan sumber daya keluarga Su, pasti tak akan mengecewakanmu. Tuan Su, tolong jaga sikap. Kita cuma kebetulan bertemu, bukan kenalan dekat. Apalagi pacaran. Tolong jangan ucapkan hal yang sembrono. Perasaan bisa tumbuh dari perkenalan. Saya berkarakter baik, rajin, didukung keluarga Su. Kualifikasi tak kalah, beri saya kesempatan. Tak perlu. Saya tak berminat. Saya tahu standar Anda tinggi, orang biasa sulit diterima. Tapi saya beda, nanti akan pegang banyak sumber daya keluarga Su. Berakar kuat di lingkaran atas Beijing. Akan menemani Anda ke berbagai acara mewah, asalkan Anda mau menerima saya. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik, selalu mengalah pada Anda. Saya ulangi sekali lagi, tolong jangan sembarangan mengganggu lagi. Jika terus mengganggu dan menghalangi seperti ini tanpa alasan, saya hanya bisa meminta asisten saya untuk hubungi para ketua keluarga Su. Nona Moshuan, mengapa harus bersikap begitu dingin? Saya hanya menyampaikan perasaan guru saya, tidak ada maksud buruk. Apakah hanya karena saya berasal dari keluarga elit atas? Saya bahkan tidak punya hak untuk menyukai Anda. Menyukai adalah kebebasan Anda, tapi mengganggu di jalan menunjukkan kurangnya etika. Dia sudah menolak dengan jelas, tidak perlu memaksa terus-terusan. Lagi-lagi kamu, Suchen, apakah satpam begitu santai? Cepat pergi. Depan villa adalah area publik. Bukan tempatmu untuk menghalangi orang dan menyatakan cinta. Saat tamu datang, kamu menghalangi jalan, tidak sopan terhadap tata krama keluarga Su dalam menerima tamu. Tata krama keluarga Su tidak perlu diajari oleh satpam kecil sepertimu. Saya adalah perwakilan keluarga Su, setengah keluarga, sedang berbicara dengan Nona Moshuan. Kamu satpam ikut campur apa? Jangan ikut urusan orang lain. Dia benar, kamu memang terlalu tidak sopan. Nona Moshuan, orang seperti ini pantas dibela oleh Anda? Karakter dan pendidikan tidak ada hubungannya dengan profesi. Justru kamu yang mengandalkan sedikit hubungan keluarga, seenaknya menghalangi jalan. Sembarangan menyatakan cinta, meremehkan orang lain, semakin menunjukkan sifatmu yang dangkal. Saya hanya mengejar Anda dengan tulus, mana dangkalnya? Dibandingkan dengan orang yang hanya bersembunyi di pos satpam. Tanpa ambisi, saya jauh lebih berprospek dan bertanggung jawab darinya. Berprospek atau tidak, bukan diomongkan untuk pamer. Bekerja dengan tekun lebih berguna daripada mengandalkan nama keluarga. Dan bersikap sok-sokan. Kamu satpam kampungan, ngerti apa tentang lingkaran atas? Cukup. Saya tidak ingin mendengar pertengkaran tidak berarti ini, Tuan Su. Tolong jangan sengaja menghalangi saya lagi, masa depan. Kita cuma bertemu sekali. Saya tidak ingin ada kegiatan lebih lanjut. Saya tidak akan mudah menyerah. Orang yang saya yakini, pasti akan saya perjuangkan perlahan. Suatu hari Anda akan melihat kelebihan saya dan menerima perasaan saya. Saya perlu bicara denganmu, masuklah untuk berbicara. Silakan. Kenapa? Seorang satpam kecil yang tidak mencolok, kenapa? Bisa dekat dengan Jiang Moshuan? Pasti karena dia baru datang ke Beijing, belum mengenal orang-orang di lingkaran ini. Pandangannya tertutup oleh penampilan luar. Setelah status saya, sebagai tuan muda keluarga Sumapan, saya akan mendekati Jiang Moshuan perlahan. Suatu hari pasti bisa mendapatkan hatinya. Soal satpam ini, nanti di perusahaan, saya punya banyak cara untuk mengaturnya. Lihat Tuan Su bawa buket bunga sebesar itu. Sepertinya mau diberikan ke cewek yang disukainya. Dilihat dari kualitas bunganya, pasti dia anak orang kaya. Tolong sampaikan buket bunga ini kepada Nona Moshuan, sekalian bilang padanya. Aku tulus mengaguminya, semoga dia lihat ketulusanku. Maaf, Nona Jiang tidak pernah menerima bunga atau hadiah dari pria asing. Juga tidak perlu sampaikan pesan, Nona Jiang sudah bilang. Harap kamu jangan buang-buang waktu lagi padanya. Tolong bantu sampaikan saja, cuma ungkapan perasaan. Aku keponakannya Bos Lin. Di perusahaan juga cukup dikenal, nanti kita sering kerjasama. Tolong kasih muka dong. Sungguh maaf, saya tidak bisa langgar perintah Nona Jiang. Harap Tuan Su tahu diri. Jangan lakukan hal sia-sia lagi, biar tidak canggung.
Untukmu saja. Terima kasih Tuan Su. Kamu tunggu saja, di perusahaan aku punya banyak cara. Nanti kamu akan nurut sama aku. Apakah ini Tuan Su? Ini kopi dari Nona Jiang, yang dipesan untuk rekan-rekan Anda. Taruh saja di sini, nanti mereka ambil sendiri. Ini lagi bagasinya, yang dibawa khusus Nona Jiang. Khusus untuk Anda. Kalian salah, akulah Tuan Su yang asli, Satpam. Mana pantas terima barang berharga seperti ini? Kalian kerja nggak punya mata ya? Bapak ini siapa? Buka matamu lebar-lebar, perusahaan ini punya ayahku. Akulah Tuan Su yang sah di sini. Lihat dia pakai seragam satpam murahan, aku pakai barang mewah. Siapa tuan muda asli, langsung ketahuan. Sudahlah, aku besar hati, nggak mau ribut sama pelayan. Cepat taruh barangnya, pergi semua dari sini. Kupikir apa barang berharga, ternyata cuma teh jelek. Nggak berharga. Kamu bawa semua kopi ini ke dalam gedung perusahaan. Antar ke setiap kantor, itu teh kelas atas loh. Sayang banget dibuang. Dia nggak ngerti barang bagus, biarin aja. Paman Sao, teh langit biru daun giok ini rasanya enak banget. Nanti aku cari 2 kotak lagi, kita minum pelan-pelan. Bagus, teh enak seperti ini susah dicari. Tuan suruh kamu antar kopi. Kenapa kamu diam saja malas-malasan? Satpam berani gaya-gayaan. Apa kamu terlalu menganggap dirimu penting? Hanya dengan menjilat ketua direksi, kamu mau cari hak istimewa? Bahkan perintah yang master berani dilanggar. Aku suruh kamu antarkan kopi. Tapi kamu berani menentang secara terang-terangan. Waktu itu aku suruh kamu angkat koper, kamu gak gerak. Hari ini mau suruh aku jadi pesuruh lagi. Satpam tugasnya cuma jaga keamanan. Bukan jadi pelayan pribadimu yang disuruh-suruh. Kamu gak berhak menyuruhku seenaknya. Karena perusahaan ini bapakku yang punya. Jangan kira dengan sedikit kelicikanmu. Menjilat bapakku bisa bikin kamu lebih tinggi dariku. Apa bapak? Bukannya paman? Yang Master Su. Sejak kapan perusahaan ini jadi milik keluargamu? Kamu cuma penjilat yang numpang pengaruh. Jadi satpam di sini. Bukan untuk kerja dengan tenang, tapi cuma mau menjilat bapakku biar naik jabatan. Yang Master Su tenang, kami semua lihat kelakuannya. Pasti nggak akan biarin orang kayak gini. Yang Master lapor saja ke Nyonya, pasti Nyonya bela Anda. Kamu memang keras kepala. Tunggu saja aku bersihin kamu. Sengaja cari gara-gara buat jaga gengsi ya? Oke, aku mau lihat. Sampai kapan kamu bisa sombong numpang pengaruh gini? Halo, Bu. Ada yang menghina aku di depan umum, terus nyiramin kopi. Gimana? Bunuh sih nggak usah, usir aja dia dari Beijing. Lalu ganti uang aku dikit aja. Wah, aku takut banget. Mau bunuh aku ya? Aku mau lihat siapa ibumu. WK. Xiao Su, mending minta maaf sama yang master. Ngaku salah aja. Tenang, Paman Zhao. Aku nggak bakal kenapa-napa. Bu, kamu datang. Aku baru mau telepon. Barusan kamu panggil aku apa? Tante, aku panggil tante. Pemiliknya udah datang. Satpam ini udah tamat. Berani ganggu yang Master Su, mau numpang dekat ketua direksi. Hari ini pasti diusir. Lihat dia berantakan, nggak tahu aturan. Jelas-jelas cuma mau betah di perusahaan, biar bisa menjilat ketua direksi. Dan cari kesempatan naik jabatan. Jangan sampai ibu kasihan dan membiarkannya. Kopi di bajunya, kamu yang siram? Aku nggak sengaja. Dia tadi angkat tangan mau mukul aku. Refleks aku angkat tangannya buat tangkis. Jadi kopinya ketumpah ke bajunya. Barusan masih sombong mau panggil orang buat hukum aku. Cepat usir dia. Apa aku mau mukul kamu? Semua orang di sini lihat jelas. Kalau kamu masih mau putar balik fakta, aku nggak keberatan minta mereka nilai di depan umum. Lihat, dia sekarang masih ancam aku. Dia cuma satpam tinggal di villa kita, kelakuannya gak bener. Niatnya gak bagus, cepetan usir dia. Mau ngomong apa lagi? Tadi malam gue lihat dia nyolong masuk kamar lu. Kamar lu tuh tempat apa? Orang luar bisa masuk senaknya. Kalau sampai tersebarkan gak enak didengar, ya ampun berani banget sih. Ternyata niatnya emang gak benar, rupanya ngincar nyonya direktur.
Sekarang udah gak bisa ditolong, Nyonya Bos pasti gak bakal maafin. Su Zhenghan, gue ngasih muka karena lu keponakan gue. Lu berani di depan umum buat fitnahin anak kandung gue. Tante bilang apa? Dia anak kandung tante? Bukannya tante bilang dia cuma satpam kecil? Dia satpam, tapi juga anak kandung. Lin Wenqing dan Su Guodong, Su Chen, pewaris tunggal keluarga Su. Gak mungkin, gue gak percaya. Gue satpam sama gue anak keluarga Su, dua-duanya gak bertentangan. Lu sendiri yang buta sama gengsi, mati-matian gak mau percaya. Kalau mulut masih gak bersih, balik aja ke kota kecil kampung halaman lu. Jangan bikin malu di ibu kota. Meski lu emang sepupu, lu gak boleh senaknya ngehina gue. Kami gak tahu diri, mohon ampun. Jangan dihitungin, gue lepas jaket. Buat bersihin kopi di badan tuan, jangan marah. Gak usah, gue jijikan, gak biasa disentuh orang asing. Kalian cuma cari muka, gak bedain benar salah. Ikut orang luar fitnahin. Grup Lin gak butuh karyawan. Yang gak ada batasnya, cuma lihat status. Kalian semua dipecat. Tolong kasihan tuan. Kami ada tanggungan keluarga, gak bisa kehilangan kerjaan. Meski dia anak om, gak berhak. Pecat sekaligus banyak karyawan lama. Ibu gue kakak kandung om. Lu berani usir gue? Kalau gue kesel, gue minta om urusin. Usir kalian semua. Banyak orang ngerubungin. Ada apa? Om tolongin gue. Tante sama sepupu hina-hina gue. Gue kan keponakan kandung om. Direktur Su Chen tuan. Mau pecat kami tanpa alasan. Mohon direktur beri keadilan. Nona Mosuan, tolong dong belain gue. Gue selalu hormat, jangan biarin gue ditindas. Jujur aja. Lu bikin fitnah sok jago. Ini konsekuensinya sendiri. Om, ibu gue kan kakak kandung om harus belain gue. Cukup. Aku tidak punya keponakan yang suka memutarbalikkan fakta dan menyebarkan fitnah seperti kamu. Pergi. Ibumu marah, aku harus segera mengejarnya. Karyawan yang ikut-ikutan membuat keributan ini, terserah kamu mau menghadapi yang bermasalah. Aku tidak mau ikut campur lagi. Aku tidak ingin menyulitkan kalian, tapi sebagai manusia harus punya hati nurani dan batasan. Hari ini kalian ikut-ikutan memfitnah dan mengejek, kalau tetap di perusahaan juga jadi sumber masalah. Lebih baik mengundurkan diri dengan sukarela, pergi dari Beijing dengan tenang. Kalau masih nekat mempersulit, cara-cara keluarga Jiang dan Su. Seharusnya kalian pernah dengar. Jangan sampai keluarga kalian ikut terseret. Kak, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah tuan muda Su. Aku hanya sesaat makan gengsi dan bodoh. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku tidak berani lagi. Aku sudah memberimu berkali-kali kesempatan untuk hidup tenang. Sekarang baru kamu minta ampun, sudah terlambat. Kak, aku mohon, jangan usir aku, jangan suruh aku ganti rugi. Keluarga aku benar-benar tidak punya uang. Jangan pura-pura kasihan cari simpati. Jam tangan yang diberikan Jiang Moshuan padaku harganya 3 juta. Teh langit biru daun giok yang kamu buang sembarangan itu 1,5 juta. Dua-duanya total ganti rugi 4,5 juta. Mau bayar uang? Atau dituntut sesuai hukum, tanggung sendiri akibatnya. 4,5 juta? Kamu mau membunuh orang tuaku? Ini masalah yang kamu buat sendiri, tidak ada hubungannya dengan paman dan bibi. Aku tidak akan memaksa mereka bayar. Malah, aku bisa menggantikanmu merawat mereka di masa tua. Tapi kesalahan yang kamu perbuat harus kamu tanggung sendiri. Aku benar-benar tidak punya uang, Kak. Kumohon, lepaskan aku. Gua harus bayar konsekuensinya. Di dunia ini tidak ada kesalahan yang bisa dihapus. Hanya dengan minta maaf begitu saja. Aduh, awalnya aku cuma mau jadi satpam dengan tenang. Nongkrong di AC minum goji berry, baru kerja 2 hari. Sudah dipaksa buka identitas, terima masalah-masalah ini. Ya, kalau di sini tidak tenang. Mending aku langsung ke pintu gerbang grup perusahaan Jiang Eniu. Terus jadi satpam aja. Boleh. Mau jadi satpam dimanapun, aku ikutin. Pintu perusahaanku selalu siap kasih posisi untukmu. Kak, aku benar-benar tidak bisa keluarkan 40.000. Aku cuma magang biasa, gaji cuma ribuan sebulan. Seumur hidup tidak akan bisa ganti. Kalau kamu maksa aku bayar, aku cuma bisa mati. Nanti orang tuaku pasti datang ke sini. Nanti semua jadi malu. Jangan ancam aku dengan bunuh diri. Jangan jadikan bibi dan paman sebagai tameng. Kamu sendiri yang serakah gengsi, mencatut nama orang. Perusahaan berharga, menyebarkan oleh orang. Dari awal sampai akhir, tidak ada yang memaksamu. Orang dewasa yang berbuat salah harus siap tanggung sendiri konsekuensinya. Kamu sengaja nargetin gue ya? Kamu kan sudah Shaoye, harta miliaran. Kok malah ngurusin hal kecil gue? Kan cuma karena Moshuan deket sama gue. Ngomong sembarangan. Pertama,
Itu bukan baju bekasmu. Ibu kasih karena kamu suka. Kedua, kamu sengaja palsukan identitas Xiaoye keluarga Su. Di luar pamer, buat geng, tindas karyawan. Ini bukan hal kecil. Terakhir, kamu sengaja deketin aku. Fitnah Su Chen, hina di depan umum. Tiap hal ini bisa dituntut hukum. Intinya, kamu terlalu gengsi. Kalau kerja biasa, siapa yang ganggu? Masih berani bilang Xiaoye pelit kalau orang lain. Udah langsung dibawa ke kantor polisi. Jangan banyak omong. Kalau bukan kalian semua puji dan ikutin aku, gue gak bakal kayak gini. Sekarang ada masalah. Semua lempar tanggung jawab ke gue. Kami puji kamu, tapi kamu yang sok Xiaoye kaya. Sombong di depan gue, hina Xiaoye asli. Kami buta ikut-ikutan jilat. Kamu malah bersih-bersih diri. Sama kamu. Satpam tua, gak bantu gue. Malah bantu orang kayak tindas orang biasa, dulu kalau. Gak bantu angkat koper. Gak bakal sampai kayak gini. Nah, harus punya hati nurani, dulu gue bantu kamu. Bantu angkat koper, kamu malah sombong, tindas teman. Fitnah Xiaoye sendiri. Gue hidup setengah abad, belum pernah lihat orang. Seperti kamu yang bisa putar balik fakta. Ya sudah. Keluarga Su pakai duit dan kuasa, ajak orang luar, karyawan. Satpam tua tekan gue orang luar, gue gak terima. Gue gak terima ganti rugi ini. Udah diajak bicara baik, kamu gak dengar. Mau ngamuk, ya langsung proses hukum. Gugat perampasan harta, rusak barang mahal. Fitnah dan hina, kalau dilapor, kamu punya catatan. Ujian CPNS, pinjaman, perjalanan semua dibatasi. Seumur hidup gak bisa angkat kepala. 2 minggu, 4,5 juta, mana mungkin gue kumpulin. Kamu hubungi beberapa perusahaan rantai sekitar Beijing. Perbuatan Su Zhenghan. Sifat dan perilakunya disebarkan ke semua har. Semua perusahaan besar dan menengah di Beijing dilarang mempekerjakan dia. Baik, Nona Jiang. Kamu tidak bisa begini, potong jalan hidupku, blokir pekerjaanku. Kalian mau bunuh aku ya? Jalan itu kamu yang buat buntu, bukan kami yang paksa. Jadi orang baik, usaha sendiri. Siapa yang mau susahin? Tapi kamu cuma mau gengsi, cari muka, palsukan nama, pamer. Jahat terus, nggak layak dikasih kesempatan. Xiao Chen, kok kamu tega gitu sama sepupumu? Kan masih keluarga, sampai mau gugat, minta ganti rugi jutaan? Keluarga kita kayak apa? Kamu kan tahu. Ini jelas-jelas mau bikin Zhenghan mati. Tante, aku hormat kamu sebagai yang lebih tua. Selalu kasih muka. Tapi yang anak kamu lakukan. Kamu tahu nggak? Pakai perhiasan high-end aku. Palsukan diri sebagai tuan muda keluarga Su. Di kantor tindas karyawan. Balik villa, hina aku di depan umum. Rebut hadiah mosyuan buat aku. Buang teh mahal seenaknya, guyur kopi ke aku di depan orang. Buat rumor jahat, putar balik fakta, adu domba. Makin lama makin keterlaluan, aku sabar terus. Dia cuma masih muda, kurang pengalaman, cuma suka gengsi dikit. Nggak nyuri, nggak merampok, kok harus dikejar-kejar? Hah? Barang-barang yang nggak kepake itu, kan kamu juga nggak pakai. Dikasih ke dia kenapa? Kan masih keluarga, ngapain hitung-hitungan? Barang gak kepake itu milik pribadi aku. Aku mau kasih itu baik hati, gak mau kasih itu hak aku. Dia ambil tanpa izin. Palsukan identitas, tipu orang di luar. Ini bukan kurang pengalaman. Ini sifatnya jelek. Kalau hari ini aku cuma satpam biasa, gak punya status keluarga Su. Udah lama dia dan karyawan lain tindas, lempar keluar. Gak ada yang bela aku. Zhenghan, cepetan minta maaf sama sepupumu. Minta ampun, biar sepupumu nggak marah. Keluarga jangan rusak hubungan. Kak, aku salah. Aku nggak boleh gengsi pasukan nama, nggak boleh ngomong sembarangan. Nggak boleh rusak barang kamu. Tolong jangan gugat aku. Ganti rugi tak bisa dikurangi sepeser pun, tapi aku bisa kasih kamu fleksibilitas. Tak perlu bayar tunai sekaligus, kamu tinggal tanda tangan perjanjian cicilan. Lunasi dalam 5 tahun, tanpa bunga, asal bayar tepat waktu dan patuh. Aku tak akan menuntut, tak ada catatan kriminal, tak sengaja halangi kariermu. Tergantung kamu sendiri, bisa hidup tenang atau tidak. Sungguh, bisa dicicil 5 tahun tanpa bunga? Syaratnya, segera tinggalkan grup Lin. Mengundurkan diri dari posisi magang, pindah dari villa keluarga Su. Mulai sekarang, jalani hidup dengan tenang. Jangan lagi pakai nama keluarga Su untuk pamer dan menipu di luar. Ikut campur urusan orang, kalau berani buat masalah lagi, cicilan langsung batal. Ganti rugi penuh sekaligus ditagih, langsung proses hukum. Aku setuju. Aku segera mengundurkan diri, segera pindah dari villa. Nanti tak akan lagi pakai nama Su untuk pamer dan buat masalah di luar.
Terima kasih, Xiao Chen. Kamu memang lebih mengerti dan peduli keluarga. Aku bukan peduli keluarga. Ini untuk kasih muka pada tante. Kalau ada lagi, tak ada yang kasih ampun. Su Chen, tak kusangka. Kamu ternyata benar Tuan Muda Su. Dulu lihat kamu diam-diam jadi satpam, sopan pada orang. Sama sekali tak sombong, sungguh langka. Paman Zhao. Aku tetap satpam yang cuma ingin santai minum teh. Identitas bagiku tak penting. Intrik, urus perusahaan, basa-basi pergaulan. Aku malas urusin. Kalau memang tak mau urus hal rumit Brooklyn, ya tak usah dipaksakan. Perusahaan ada paman-paman dan manajer yang urus. Kamu jalani saja hidup sesukamu. Aku tetap ingin wujudkan keinginanku. Tenang-tenang jadi satpam santai, nikmati AC, minum goji berry. Tak peduli urusan dunia. Di pihak Lin ini gelombang masalah terus, hubungan terlalu ruwet. Sungguh tak bisa tenang. Di grup Jiang lingkungan keamanannya bagus. Tak ada yang berani sembarangan buat onar, juga tak ada karyawan bermuka dua. Dan kerabat palsu yang ikut campur. Aku mau jadi satpam di depan perusahaanmu. Kamu sisakan posisi santai untukku. Tak ada yang ikut campur, tak ada yang ganggu. Boleh kan? Tentu saja boleh. Sekarang juga aku perintahkan. Pos satpam gerbang utama grup Jiang. Selalu ada posisi khusus untukmu, tak perlu jaga pos atau patroli. Tak perlu jaga malam, cukup duduk di pos satpam nikmati AC. Minum teh, jaga kesehatan, tak ada yang berani suruh atau ganggu kamu. Aku tiap hari lewat depan pos satpam waktu berangkat dan pulang kerja. Kebetulan searah, aku temani kamu ngobrol. Wah, itu bagus juga. Jadi satpam bisa lihat kamu setiap hari. Lebih enak daripada jadi direktur utama. Inilah hidup yang aku mau. Gak perlu mewarisi harta triliunan. Gak perlu urus persaingan kantor. Gak perlu selesaikan urusan keluarga. Cukup jadi satpam biasa yang santai dan bebas. Nggak sia-sia aku pinjam uang buat beli jas KW barang mewah. Su Chen, aku nggak enak. Aku juga mau kamu hancur reputasinya. Dua tuan muda, senang bertemu. Yang ini kelihatannya asing. Bekerja di mana? Aku keponakan Su Kuoda, Direktur Grup Lin. Su Zhenghan. Bisa dibilang setengah orang dalam keluarga Su, sering main di kalangan bisnis ibu kota. Ternyata keponakan kandung bos Su. Maaf, kurang hormat. Sudah lama dengar keluarga Su ada anak muda. Ternyata Adalah Bapak Su. lupakan saja. Urusan keluarga rumit. Sebenarnya posisi pewaris Su. Harusnya aku yang ambil alih dan belajar. Tapi ada yang sok anak kandung, picik. Sengaja tekan aku, dan monopoli identitas. Lari jadi satpam biasa buat nutupin. Oh, ada hal kayak gitu? Anak kandung Su tinggalkan bisnis keluarga. Lari jadi satpam? Bukan cuma jadi satpam. Orang itu malas, cari aman. Nggak punya ambisi sama sekali. Tinggalkan bisnis triliunan. Sehari-hari ngumpet di pos satpam, numpang hidup. Dan picik, nggak suka lihat aku berkembang. Di mana-mana usir dan persulit aku. Bahkan sengaja tagih ganti rugi besar dariku. Usir aku dari villa keluarga Su, hancurkan masa depanku. Nggak kelihatan anak kandung Su punya sifat kayak gitu. Bapak Su sebagai keponakan kandung, malah diperlakukan seperti ini. Aduh, aku sebenarnya nggak mau cerita urusan keluarga di luar. Tapi benar-benar terpaksa. Latar belakangku nggak jelek. Penampilan, cara bicara, ambisi, semuanya ada. Harusnya layak berdiri di kalangan atas. Tapi malah ditekan diam-diam, di mana-mana dibatasi. Jujur aja, aku kenal sama Nona Jiang, Moyan, dari dulu. Nona Moyan berkelas banget, keluarganya terpandang. Awalnya kami saling tertarik, ada kesempatan untuk lebih dekat. Tapi dia sengaja mengacau, memecah belah kami. Merusak kesempatanku. Ternyata Tuan Su dan Nona Jiang sudah kenal. Dia putri terkaya di ibu kota. Orang biasa sulit mendekatinya. Pantas saja Tuan Su berkelas. Ternyata latar belakangnya kuat. Kita berkenalan karena takdir. Sayangnya ada yang picik. Tidak suka melihatku lancar. Nanti saat waktunya tepat, aku pasti ambil kembali milikku. Ajak kamu kenal lingkaran ini.
Nanti kamu yang urus hubungan sosial ini. Aku cuma duduk santai. Enggan ikut basa-basi pergaulan. Kalau tak mau bergaul, minum teh di sudut saja. Tak ada yang memaksamu. Hahaha. Kenapa dia bisa masuk pesta pribadi ini? Siapa yang izinkan? Lihat gayanya. Pasti lagi menyebar fitnah di depan orang. Permisi sebentar. Aku mau menyapa. Nona Moshuan. Kebetulan sekali. Tak menyangka ketemu di sini. Sejak berpisah dulu, aku selalu merindukanmu. Hari ini ketemu di pesta, sungguh takdir. Mau ku ajak keliling venue. Perkenalkan beberapa tokoh bisnis. Tidak perlu. Nona Moshuan. Aku tahu seleramu tinggi, orang biasa tak menarik. Tapi perasaanku, harusnya kamu rasakan. Aku didukung keluarga Su, masa depan cerah. Penampilan, keluarga, cara bicara, setara denganmu. Dibanding yang sembunyi di pos satpam, malas-malasan. Suka menindas orang. Akulah yang paling cocok di sampingmu. Dengar ini, Tuan Su sedang mengejar Nona Jiang. Latar belakang keluarga cocok, pasangan serasi. Sudah selesai. Tinggal Nona Moshuan mau kasih kesempatan atau tidak. Karena kamu mengarang cerita di depan para tokoh ini, maka aku jelaskan di depan umum. Nona Moshuan, kamu. Pertama-tama, aku danmu tidak ada hubungan dekat, apalagi saling suka. Dari awal sampai akhir, semuanya cuma kamu yang jadi tanpa alasan. Lalu, kamu nekat nembak aku. Baju, high-end custom, yang kamu pakai ini. Dari ujung ke ujung palsu semua. Orang kalangan atas asli. Langsung tahu. Buat apa sok-sokan di luar? Omong kosong, ini beneran high-end, mana mungkin palsu. Terakhir, orang yang kamu fitnah. Di pos satpam itu, bukan orang lain. Dia adalah pewaris sah satu-satunya. Dari grup Lin, Su Chen. Tuan Su yang ini. Dari tadi bohong dan nyebar rumor. Keempat. Kamu benci miskin cinta kaya, nggak mau ikut marga ayah kandungmu yang sopir truk. Paksa ganti marga ikut ibu, nyangkut-nyangkut ke keluarga Su. Sembunyi-sembunyi pakai baju dan perhiasan high-end Su Chen yang nggak dipakai. Sok anak kaya di luar, merusak barang mahal. Teh langka bernilai ratusan juta. Ambil barang pribadi orang. Sengaja siram kopi di depan umum. Fitnah dan nyebar gosip. Pura-pura jadi anak muda keluarga Su. Akhirnya didenda 40 juta, tanda tangan cicilan. Diusir dari villa keluarga Su, dipecat dari Lin Group. Kalau ada yang nggak percaya, aku bisa tunjukin bukti sekarang. Ternyata semua cuma karangannya dia sendiri. Putar balik fakta. Sifatnya parah banget. Pura-pura jadi orang lain, pakai barang orang. Malah fitnah orang yang udah bantuin dia. Bukan begitu. Jangan dengerin dia doang. Mereka yang pakai kekayaan nindas aku, sengaja jegal aku. Minta uang gede, aku difitnah. Fitnah. Kapan keluarga Su pernah fitnah kamu? Paman, kamu kok di sini? Aku ingat ibumu kakak kandungku. Terus sabar dan toleransi. Kasih kerja, izinin tinggal di rumah. Selalu kasih muka. Tapi kamu, pakai nama keluarga Su, ambil barang pribadi anakku. Sok jadi tuan muda di luar, putar balik fakta, bikin onar. Beres-beres di pesta mewah, fitnah anakku di depan umum. Bikin-bikin cerita soal keluarga Su. Semua yang kamu lakuin. Mana ada yang patut dikasihani? Kamu pengen masuk kalangan atas, nyangkut ke keluarga kaya. Ngejar Moshuan, itu bisa dimengerti. Tapi dengan memfitnah dan menjelekan orang lain untuk meninggikan diri sendiri. Sudah jelas menunjukkan betapa rendahnya pola pikir dan akhlakmu.
Kamu sebelumnya sengaja berpura-pura jadi satpam biasa. Bukannya cuma mau sengaja lihat aku dipermalukan. Aku tak pernah sengaja menyembunyikan atau menggodamu. Ini egomu sendiri yang berlebihan, menipu diri sendiri. Sampai harus memeras diri jadi anak muda keluarga Su. Melihat rendah dan memfitnah satpam seenaknya. Benar-benar membuka mataku. Pernah lihat orang yang suka pamer. Tapi belum pernah lihat yang seberani ini, pakai barang KW palsukan jadi orang kaya. Bahkan menyebarkan fitnah dan menjelekkan orang aslinya. Sungguh memalukan. Aku tidak. Aku hanya sesaat tidak waras. Aku cuma mau bertahan di Beijing. Aku tak punya niat jahat. Kalau mau bertahan, pakai kemampuan nyata, bukan dengan kebohongan dan pemalsuan. Menggunakan nama orang dan memfitnah, mulai hari ini. Semua pesta elit dan lingkaran pribadi di Beijing akan memblokirmu selamanya, ke depannya di acara manapun. Tak akan ada yang kasih kamu tempat untuk berdiri. Keluarkan dia, jangan pernah izinkan dia masuk lagi. Ya, Bos Lin. Silakan, Tuan. Maaf, Tuan Muda Su, kami sebelumnya tak tahu. Tertipu oleh orang hina, banyak salahnya. Untung hari ini terbongkar di depan umum. Kalau tidak, kami terus dibohongi. Tidak apa-apa. Yang tak tahu tak bisa disalahkan. Aku memang tak suka pamer. Hidup tenang-tenang saja sudah cukup. Sekarang, dia tak punya hak lagi untuk memfitnahmu di luar. Kamu juga lihat kan? Lingkaran pergaulan, saudara dan perselisihan, penuh dengan perhitungan dan kesombongan. Kamu masih nekat mau jadi satpam di Jiang Group, hidup santai. Malah makin mantap. Dibandingkan dengan pergaulan penuh intrik dan pamer kekayaan ini. Aku lebih suka di pos satpam, menikmati AC. Minum teh dan hidup tenang. Baik, kalau begitu ikut keinginanmu. Posisi satpam Jiang Group selalu tersedia untukmu. Tak ada gangguan.